kos tenaga kerjanya lebih murah mesin yang baru. Meskipun lebih murah mesin yang baru, tapi keuntungannya atau selisihnya cuma 1 juta dibanding kalau menggunakan mesin lama lah. 1 juta sama 3.500.000 kan lebih besar 3.500.000. Maka keputusannya adalah mempertahankan mesin yang lama, cuma memperbaiki saja. Akan tetapi kita belum menghitung yang disebut batch level cost driver, penggerak tingkat batch. Pada ilustrasi sebelumnya, beberapa kos tetap dimasukkan, tetapi tidak termasuk kos tenaga kerja berkaitan dengan setup. Kos penyetelan atau setup cost, yaitu kos tingkat batch yang bervariasi berdasarkan jumlah batch, bukan berdasarkan unit waktu atau waktu yang dihasilkan oleh mesin. Kita lihat di ilustrasi pada halaman 5.7. Jadi untuk melakukan setup sebanyak 120 kali selama setahun, baik mesin lama maupun mesin yang baru. Jika mesin otomatis lebih mudah untuk disetel, hanya membutuhkan 1 jam dalam penyetelan, sedangkan mesin yang lama membutuhkan 4 jam. Dengan asumsi mesin otomatis menggunakan tenaga kerja kurang terampil sehingga tarifnya lebih murah, yaitu 9.500. Kalau tadi kan yang mesin lama 10.000, kalau mesin baru 9.500 ongkos tenaga kerja per jamnya. Tapi penyetelannya karena mesin baru lebih mudah, maka cuma 1 jam, tapi kalau mesin lama membutuhkan 4 jam. Oleh karena itu di sini di tabel ada kos penyetelan mesin baru, ada kos penyetelan mesin lama. Biaya per jamnya 9.500 dan 10.000. Jumlah penyetelan jamnya sama 120 jam per tahun. Kalau mesin baru 1 jam setiap penyetelan, kalau mesin lama 4 jam setiap penyetelan, sehingga totalnya adalah 1.140.000. Tapi kalau mesin lama 4.800.000. Nah, dari sini diketahui bahwa menggunakan mesin baru memerlukan kos tingkat batch lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan mesin lama. Selisihnya adalah 3.660.000. Nah, sebelumnya tadi kan kita menghitung perbedaan kalau menggunakan perbedaan dari biaya tenaga kerjanya lebih untung kalau menggunakan yang baru sebesar 1 juta. Jadi total keuntungan kalau membeli mesin yang baru adalah 4.660.000. Oke. Oleh karena itu, menggunakan mesin yang baru untungnya 4.660.000, menggunakan mesin yang lama untungnya 3.500.000, maka lebih dipilih menggunakan mesin yang baru, yaitu ada keuntungan sebesar 1.160.000. Oke. Ini untuk bagaimana kita memilih pakai mesin yang lama atau mesin yang baru dengan menghitung kos secara keseluruhan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami teman-teman? Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita membahas mengenai penggunaan sumber daya aktivitas. Umumnya, keputusan taktis membutuhkan analisis yang lebih rumit.
Kuncinya, permintaan dan penawaran sumber daya aktivitas harus dipertimbangkan ketika menilai relevansi. Pertama adalah sumber daya fleksibel atau flexible resources. Apa itu? Yaitu sumber daya yang dapat dibeli seperlunya dengan mudah dan saat dibutuhkan. Contohnya kalau di modul adalah listrik, digunakan sebagai pemanas untuk membuat selai, merupakan sumber daya yang dapat diperoleh karena digunakan dan dibutuhkan. Jika aktivitasnya berubah, maka cost-nya juga akan berubah. Maka bisa dikatakan relevan terhadap keputusan yang diambil. Semacam itu. Intinya sumber daya yang dibutuhkan sama dengan jumlah yang ditawarkan. Ini kalau yang fleksibel. Kalau yang terikat atau committed resources, dibeli sebelum digunakan, sehingga kemungkinan terdapat kapasitas yang menganggur yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan taktis. Ada dua macam sumber daya terikat atau committed resources, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek berkaitan dengan penggajian tenaga kerja, kalau jangka panjang berkaitan dengan kebutuhan produksi. Kalau misalnya yang jangka pendek berkaitan dengan penggajian tenaga kerja, di sini contohnya PT Arumsari memiliki 5 orang insinyur produksi. Mereka bisa bekerja selama 10 jam, tapi untuk memproduksi hanya dibutuhkan 9.000 jam misalnya. Oleh karena itu kan 1.000 jam kapasitas menganggur. Mereka ibaratnya mereka tidak bekerja selama semaksimal mungkin. Ada kapasitas menganggur, ada jam menganggur yang mereka tidak mereka gunakan sebesar 1.000. Nah, ini disebut kapasitas penganggur. Maka itu ini termasuk dalam sumber daya terikat, dibeli sebelum digunakan. Kalau sumber daya yang terikat jangka panjang, contohnya di sini menyewa atau membeli aktiva tetap. Pembelian kapasitas aktivitas untuk memperoleh periode mendatang sering digunakan dengan pembayaran tunai di muka. Pengeluaran kos di muka merupakan kos tertanam sehingga tidak akan pernah menjadi relevan atas keputusan. Seperti itu. Dan ini ada di tabel 5.1. Oke. Di tabel 5.1 di situ ada hubungan permintaan, jadi model penggunaan sumber daya dan penilaian relevansi. Kalau sumber daya fleksibel, tadi kan apa yang ditawarkan sama dengan apa yang diminta, apa yang dibutuhkan sama dengan apa yang dimiliki, semacam itu. Maka jika permintaan berubah, cost-nya akan relevan. Tapi kalau permintaannya tetap, maka menjadi tidak relevan. Sama halnya yang baris ketiga dan keempat, committed resources yang jangka pendek dan jangka panjang, karena penawarannya lebih besar daripada penawaran dikurangi permintaan, akan terjadi kapasitas menganggur. Jika penawarannya lebih kecil, maka tidak relevan, karena kan ya seperti tadi, jam kerjanya lebih sedikit, kapasitasnya yang dibutuhkan lebih sedikit daripada kapasitasnya, berarti terjadi kapasitas menganggur. Nah, kalau penawarannya lebih kecil daripada kapasitas menganggur, maka tidak relevan, kan sama saja. Tapi kalau peningkatan penawaran lebih besar daripada kapasitas menganggur, maka dia akan menjadi relevan. Itu pula untuk yang selanjutnya. Seperti itu.
Terus di sini ada juga yang ketiga cost